Tak ada pilihan lain. Jika siang tadi dia bisa menghindar dari Jupiter, ketika malam tiba akhirnya dia harus kembali berhadapan dengan lelaki itu. Valerie melangkah lemah menuju kamar mereka yang tidak terlalu jauh. Mungkin Dewi Keberuntungan memang sedang berpihak pada Valerie malam ini. Ketika dia tiba di kamar, dia tidak menemukan Jupiter di atas ranjang seperti yang selalu dia lihat selama ini. Hanya ada 2 pelayan yang sedang merapikan ruang ganti. Benarkah Jupiter tidak di rumah? Selama yang Valerie ingat, pelayan tidak akan berani memasuki kamar mereka jika lelaki itu berada di rumah. Mereka hanya melakukan pekerjaan saat Jupiter tidak berada di dalam rumah. Apakah mungkin lelaki itu pergi keluar? Jika iya, maka dia akan menganggap keberuntungan memang masih ada untuk dirinya. Kami tidak tahu, Nyonya, tapi sejak tadi kamar ini kosong. Mungkin Tuan Jupiter sedang keluar, kata salah satu pelayan. Valerie menghela napas lega. Dada yang tadi terasa sempit kini menjadi lapang seketika. Dia tidak harus bertemu muka dengan Jupiter, setidaknya sampai mereka terbangun besok pagi. Lantas gadis itu buru-buru naik ke atas ranjang dan berniat segera tidur. Akan sangat menyebalkan jika lelaki itu kembali sebelum dia benar-benar bisa tertidur. Baik, kalian boleh keluar, lanjutkan pekerjaan kalian besok pagi saja ya. Valerie tidak ingin mendengar suara-suara yang akan mengganggu acara tidurnya. Dia ingin segera terlelap agar tidak bertemu saat sedang terbangun dengan Jupiter. Ketika dia menutup mata, wajah Jupiter muncul di dalam kepalanya. Valerie membuka matanya buru-buru sebelum kenangan memalukan itu kembali berputar di dalam pikirannya. Valerie tidak akan membiarkan otaknya terus memikirkan tentang Jupiter dan ingin segera tertidur. Tapi faktanya, justru kedua mata ini kini terbuka lebar menatap langit-langit kamar di atas sana. Tidak sengaja tangan Valerie menyentuh sebuah benda di atas ranjang. Benda persegi panjang yang sangat dia kenal bernama ponsel. Itu adalah ponsel milik Jupiter yang tertinggal. Astaga, Valerie tiba-tiba bangkit dan duduk di tempat tidurnya dengan kedua mata yang was-was melihat ke kiri dan ke kanan. Dia mulai menduga hal-hal gila yang mungkin sengaja dilakukan oleh laki-laki itu. Apakah Jupiter hanya berpura-pura menghilang, tapi ternyata dia bersembunyi di dalam kamar? Apakah lelaki itu sengaja membuat dirinya tidak terlihat untuk menjebak Valerie? Ketika akhirnya dia masuk ke dalam kamar, Jupiter mungkin akan muncul dari sebuah tempat di dalam sana. Valerie menurunkan kakinya untuk memastikan dirinya salah. Cepat, dia menuju kamar mandi yang berada di sudut ruangan dan membukakannya. Sedikit lega, Valerie tidak menemukan Jupiter di dalam kamar mandi itu, yang artinya Jupiter tidak ada di dalam sana. Di ruang ganti juga tidak mungkin kan? Sejak tadi para pelayan di dalam sana, mana mungkin tidak menemukannya? Pastilah Jupiter berangkat buru-buru, sebab itu ponselnya tertinggal di atas ranjang. Dia kembali ke sisi ranjang, menyapukan lagi pandangannya ke segala arah untuk memastikan tidak ada Jupiter di setiap sudut kamar. Setelahnya barulah Valerie berani membaringkan diri kembali. Kemana laki-laki itu? Ponsel adalah sebuah benda yang sangat berharga bagi semua orang di zaman sekarang, yang sudah menjadi bagian dari kebutuhan seseorang, yang tidak boleh tertinggal atau jauh. Meski ponsel itu memang tidak sengaja tertinggal, bukankah seharusnya Jupiter menyuruh sopir menjemputnya kembali? Bisa saja pekerjaan atau rekan bisnisnya menelpon kan? Valerie mulai bertanya-tanya tentang Jupiter. Apakah mungkin lelaki itu pergi menemui wanita kencanannya? Meski Rainer berkata ayahnya selalu menolak godaan para wanita yang mencoba mendekatinya, tapi siapa yang bisa menduga jika ternyata Jupiter memiliki gadis yang selama ini menjadi pelarian dikala rasa itu mendorong dirinya untuk melepas hasrat. Apalagi dalam satu hari ini dia berciuman panas dengan Valerie. Lelaki itu juga sempat melihat tubuh telanjang Valerie ketika mereka di parkiran sekolah tadi.
Sebagai laki-laki normal dan sudah pernah berhubungan intim, pasti sulit untuk menahan hasrat yang sudah mendorong. Valerie mulai membayangkan mungkin Jupiter tengah bercumbu dengan gadis lain. Tidak mungkin, dia tidak mungkin melakukannya, ya kan? Gumam Valerie, tidak rela oleh isi kepalanya. Namun bayangan itu semakin nyata di pikirannya. Valerie bahkan membayangkan tubuh telanjang Jupiter yang berkeringat berada di atas seorang gadis sambil melakukannya dengan panas. Atau mungkin justru Jupiterlah yang berada di bawah tubuh gadis itu, menikmati setiap tarian tubuh sang gadis. Jupiter juga mungkin terengah oleh nikmatnya percintaan yang mereka lakukan. Bukankah gadis-gadis simpanan sering digambarkan dengan hasrat dan goyangan yang sangat memabukkan bagi para laki-laki? Jupiter tentunya melupakan Valerie saat ini. Melupakanku? Siang tadi dia selalu menggodaku, dan dia melupakan aku karena gadis lain? Valerie terduduk, tidak senang dengan apa yang baru dia katakan. Coba bayangkan, bahkan Valerie tidak bisa melupakan lomatan Jupiter di bibirnya. Tapi lelaki itu sudah menikmati malamnya dengan gadis lain. Valerie menghempas kesal ponsel Jupiter dan berkata dengan penuh amarah, "Kau bajingan, Jupiter, kenapa menggoda aku jika kau tidak bisa menahan dirimu? Kau bahkan sengaja meninggalkan ponsel ini agar aku tidak mengganggu acara bercintamu. Kau laki-laki sialan yang sangat menyebalkan." Dia sudah lebih gila daripada dirinya yang sebelumnya. Sementara di sebuah kamar yang cukup luas di dalam mansion itu, Jupiter tengah menenggak cairan bening dari dalam botolnya. Cairan yang langsung membakar tenggorokannya ketika melewati rongga menuju perut dan membakar seluruh dadanya. Jupiter tengah duduk di sebuah sofa dengan mata yang tertuju ke ranjang besar di depan sana. Itu adalah ranjang miliknya dan Meghan di masa lalu. Ranjang yang mereka pakai untuk pertama kalinya di malam pernikahan. Ranjang yang sama sekali tidak menunjukkan noda atas kesucian Meghan. Saat pagi harinya dia mencari Meghan, istri yang dia nikahi itu ternyata bukan gadis suci di malam pernikahan mereka. Meski sempat kecewa, Jupiter tidak menunjukkan rasa itu di depan Meghan. Dia berpura-pura bodoh, berpura-pura buta, dan tidak tahu apa-apa. Jupiter tidak pernah menanyakan siapa laki-laki yang sudah mendahului dirinya. Asalkan Meghan sudah menjadi istrinya dan hanya akan menjadi miliknya sejak malam itu, dia tidak peduli akan masa lalu istrinya. Jupiter menerima kekurangan Meghan dengan ikhlas dan mencintai gadis itu sangat banyak. Bertahun menjalani rumah tangga dengan Meghan adalah saat-saat indah yang membuatnya bahagia. Jupiter merasa dirinya adalah suami yang sangat beruntung, memiliki istri yang tidak seperti wanita-wanita pengusaha di luar sana. Meski Meghan adalah wanita angkuh dan suka semaunya pada pelayan dan keluarga Peter sendiri, dia tetaplah istri yang sangat betah berada di dalam rumah. Meghan tidak pernah meninggalkan rumah baik ketika Jupiter di luar ataupun di rumah. Mereka hanya akan pergi jika Jupiter yang mengajak istrinya itu ke suatu tempat. Tapi siapa yang menyangka ternyata Meghan adalah perempuan yang jauh lebih buruk bahkan dari pelacur sekalipun. Perempuan yang selama ini Jupiter percaya tidak sungkan membawa seorang laki-laki ke kamar mereka dan bercinta di atas ranjang pengantin yang sedang Jupiter pandangi saat ini. Jupiter sangat membencinya dan bertekad untuk membunuh Meghan jika suatu hari bertemu. Dia bangkit kembali. Dia angkat kembali botol di tangannya dan menenggak hingga hampir tandas isi dari dalamnya. Lantas meletakkan kasar di atas meja. "Kenapa aku tidak bisa membunuhmu ketika kau sangat dekat kepada aku?" kata Jupiter, seakan dia sedang berbicara pada Meghan. Jupiter memang membenci wanita itu, tapi setelah menemukannya dan tinggal hampir 1 bulan bersama, Jupiter justru tidak bisa membunuhnya. Rasa benci yang dia pupuk selama 5 tahun belakangan ini perlahan sirna oleh sifat istri yang sangat jauh berubah. Jupiter sendiri tidak bisa menahan diri ketika di depan wanita itu. Sangat ingin memilikinya seperti dulu lagi. Di mata Jupiter, Meghan yang sekarang
selalu membuat jantungnya berdebar seperti pertama kalinya jatuh cinta. Kau benar, Megan. Aku sudah jatuh cinta untuk yang kedua kali kepadamu. Aku membenci diriku yang mencintai seorang wanita bersifat hewan sepertimu. Kau benar-benar menjadi satu-satunya pengisi hati ini. Dia menenggak lagi isi cairan itu, membuat Jupiter semakin meninggalkan kesadarannya. Apakah aku harus memaafkan kesalahanmu dan memulai segalanya dari awal? Aku membencimu, tapi juga sangat menginginkanmu, gumamnya. 5 tahun lamanya Jupiter mencoba mencari seseorang untuk menjadi pengganti Megan, tapi dia selalu saja gagal. Beberapa kali dia hampir tidur dengan seorang gadis, tapi selalu berakhir tidak menyenangkan. Jupiter hanya mengusir mereka setelah memberikan uang yang cukup banyak. Bahkan seorang gadis pernah menghina Peter, mengatainya lemah dan impoten. Jupiter mendengus. Aku memang impoten di depan perempuan manapun, tapi di depanmu, sialan ini tidak bisa menahan diri. Dia menatap miliknya yang sedang berdiri di balik celana lengkap yang masih menempel di tubuh bagian bawah. Menahannya akan membuat Jupiter lebih gila lagi. Tapi untuk meminta pada istrinya, bukankah itu sangat menjatuhkan harga dirinya? Megan sudah jelas menolaknya saat di kamar ganti dan berkata mereka tidak akan pernah memiliki hubungan layaknya suami istri pada umumnya. Namun menahan hasrat pasti akan membuat Jupiter menjadi gila. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak bisa berbohong bahwa aku sangat membutuhkan dirinya. Lantas dia bangkit dari atas sofa untuk menuju kamar yang mereka gunakan bersama. Jupiter akan mengabaikan kebencian di dalam dirinya dan bila perlu akan memohon pada wanita itu untuk memberikannya sedikit kehangatan malam ini. Langkah kakinya sudah tidak benar. Beberapa kali Jupiter hampir terjatuh oleh beratnya mabuk efek dari alkohol yang dia tenggak sejak tadi. Jupiter memegangi dinding di sisi kirinya untuk bisa berjalan lebih cepat menuju kamar mereka. Dia akan melakukannya. Dia tidak akan peduli dengan rasa malu lagi. Dia adalah laki-laki yang masih menjadi suami resmi Megan. Apa salahnya jika mereka melakukannya? Tapi pertanyaannya, apakah istrinya akan mau? Terserahlah. Bahkan jika kau menolakku lagi, memperkosamu pun akan aku lakukan untuk malam ini. Aku tidak bisa menahan diriku lebih lama lagi. Dengan mengatakannya, Jupiter mendorong pintu kamarnya dan lelaki itu pun terbelalak melihat Valerie yang berdiri di sisi ranjang. Jupiter? Bisik Valerie terkejut. Jubah mandi yang baru dia lepaskan sudah sukses melorot ke atas lantai dan menunjukkan seluruh tubuh yang polos tanpa sehelai pakaian. Dua mata insan yang terpaku di kaki masing-masing terus beradu untuk beberapa menit. Hasrat di dalam diri Jupiter pun memuncak, mempermainkan pikiran kotor yang sudah berkelir ria sejak tadi. Dia tersenyum hangat, menjalankan kakinya untuk melangkah masuk menuju Valerie. Tapi baru 2 langkah Jupiter meninggalkan pintu yang dia banting sampai tertutup, lelaki itu sudah terjatuh. Peter? Valerie yang termangu pun meneriakkan nama lelaki itu, seakan dia lupa dengan kondisi dirinya yang sedang tidak mengenakan pakaian. Valerie berlari untuk membantu Jupiter. Dia ikut berjongkok di depan lelaki itu untuk membantunya bangun. "Kamu mabuk?" kata Valerie, mencium bau alkohol yang menyengat keluar dari mulut Jupiter. "Mari, aku akan membantumu." Tubuh Valerie sangat kecil jika dibandingkan dengan Jupiter yang kekar. Tenaganya terlalu kecil untuk bisa membantu lelaki itu berdiri. Valerie menggerakkan seluruh tenaganya, tapi Jupiter menarik Valerie sehingga terbaring di atas lantai.